Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fancy botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah staf Sekingar yang membuat rencana terselubung bersama Wild Emperor dengan menyeberang ke Neo Heroes. Dan di saat dia mau keluar dari markas asosiasi pahlawan, staf Sekingar sendiri seperti dicegat oleh seseorang. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 191 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya bisa klik di deskripsi atau bisa juga klik di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Kun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 191 bagian kedua ini, staf Sekingar dan Metal Bat menyeberang ke Neo Heroes. Di sisi lain, kita diperlihatkan Garo yang kembali ke dojo Silver Fang dan menjadi murid dari mantan pahlawan kelas S itu. Namun tidak lama kemudian, King datang dan meminta Silver Fang untuk menjadikannya seorang murid juga. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan staf Sekingar yang turun dari lift markas asosiasi pahlawan. Ketika mau keluar, dia dicegat oleh seseorang. Ternyata itu adalah Metal Bat. Staf Sekingar bingung, kenapa pahlawan itu ada di sini. Metal Bat bercerita jika dia telah mendengar kabar kalau staf tersebut akan meninggalkan tempat ini dan menyeberang ke Neo Heroes. Staf Sekingar merasa jika pendengaran dari pahlawan satu ini memang bagus. Dia pun bertanya, apa yang Metal Bat inginkan? Apakah dia ke sini untuk mengurus pengkhianat? Metal Bat tidak membenarkan hal itu. Beberapa saat sebelumnya sendiri, di dalam salah satu ruangan milik markas asosiasi pahlawan, Metal Bat diajak berbicara empat mata dengan staf Shichi. Saat itu, staf tersebut berusaha untuk membujuk pahlawan kelas S itu agar mau pindah ke markas. Staf Shichi mengiming-imingi Metal Bat dengan berbagai macam fasilitas yang ada, secara tak terbatas pula. Namun Metal Bat menolaknya. Dia tidak begitu tertarik untuk tinggal di dalam markas, apalagi harus melindungi orang-orang kaya yang tinggal di sini. Terlebih penting lagi, Metal Bat tidak bisa membiarkan adiknya melihat pilihannya seperti itu, yang pilih kasih dengan para orang-orang bejat yang punya hak istimewa. Orang-orang itu meninggalkan para penduduk biasa di luar sana untuk melindungi diri dan meminta perlindungan di dalam markas ini. Staf Shichi mencoba menawari pahlawan itu. Jika dia mau tinggal di sini, adik Metal Bat juga akan mendapatkan jaminan keamanan pula. Namun tawaran tersebut malah membuat pahlawan kelas S itu jadi makin tersinggung. Dia tetap bersikukuh untuk berada di luar dan melindungi adiknya seorang diri saja. Lihat sikap yang gigih yang pahlawan itu miliki, akhirnya staf Shichi menyerah. Dia mengaku takjub dengan pemikiran satu arah yang Metal Bat pegang. Namun sebagai gantinya, dia juga memohon kepada pahlawan kelas S itu. Ada sesuatu yang staf Shichi minta, yaitu menjalankan misi sebagai pengawal untuk staf Sekingar yang menyeberang ke Neo Heroes. Kemudian Metal Bat pun menceritakan itu semua. Dan setelah ini dia sendiri juga akan pergi ke Neo Heroes. Mendengar cerita tersebut membuat staf Sekingar tersenyum. Metal Bat merasa jika melompat ke sarang musuh untuk melindungi para pahlawan yang lain tanpa mengatakan apapun, itu salah mencerminkan sosok seorang pahlawan. Dan menurutnya, Sekingar sendiri juga pantas menyandang predikat tersebut. Sambil menepuk dada staf itu, Metal Bat memberikan jaminan jika nanti mereka ketahuan sebagai mata-mata di dalam Neo Heroes, dia akan memastikan jika tidak akan ada siapapun yang bisa menyentuh Sekingar. Sambil tersenyum, Metal Bat menantikan kerjasama dengan bos barunya ini. Sambil menunduk, staf Sekingar juga berkata demikian. Beberapa saat kemudian, ketika mereka keluar dari markas, pesawat jet milik Neo Heroes sudah datang untuk menjemput mereka. Metal Bat merasa jika sekarang mereka seperti mau menaiki sebuah kapal pesiar saja. Setelah itu, scene berpindah. Kali ini ke dojo milik Silver Fang. Saat itu ada seorang murid yang memalak seniornya, yaitu Charanko, untuk keluar dan membelikannya minuman serta cemilan. Ternyata itu adalah Garo. Tapi setelah melihat sikap muridnya tersebut, Bang langsung memukul dan memarahinya. Junior macam apa Garo ini? Kemudian dia mendapat hukuman dengan mengepel ruang latihan sendirian. Sambil mengeluh, Garo berkomentar jika dia sebenarnya sudah pernah menyempurnakan puncak dari bela diri. Tapi kenapa kerjaannya di sini hanya mengepel saja? Nigamushi yang juga kembali ke dojo tersebut mengerjai temannya itu dan meminta Garo untuk mengepel di sisi yang dia tunjuk.
Sontak saja, Garo yang tidak terima itu langsung memandangnya dengan tatapan penuh emosi. Tapi kembali lagi, Bang memukul dan memintanya untuk berhenti. Dia menjelaskan jika Garo harus bekerja keras dari posisi terendah agar orang-orang yang dia susahkan dulu bisa menerimanya lagi. Tidak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Menurut Bang, waktunya pas sekali untuk tugas penerimaan yang harus Garo jalani. Setelah ini, dia juga harus segera bergegas untuk kerja paruh waktu. Sambil ngomel, Garo sendiri segera ganti baju untuk bersiap berangkat. Bang memintanya untuk berhenti mengeluh, karena ini adalah bagian dari program rehabilitasi yang diberikan pengadilan. Menurutnya, muridnya itu harus berterima kasih atas kesempatan yang dia terima. Lalu Silverfang dan beberapa murid yang lain mengantar Garo keluar dari dojo. Sebelum berangkat, Nigamushi memberitahu juniornya, berkat amukan yang Garo perbuat beberapa waktu yang lalu, membuat semua murid jadi kabur. Finansial di dojo guru mereka juga sedang terjepit. Maka dari itu, Garo lebih baik membantu mereka untuk banting tulang mencari uang. Sambil bersemangat dan melompat menuruni tebing, Garo menjawab kalau dia tidak perlu diberi pengarahan untuk mencari uang. Dia pun meminta mereka semua untuk menunggu saja di dalam dojo dan memanggil rekan-rekannya dengan sebutan penumpang gratis. Beberapa saat setelah Garo berangkat melakukan pekerjaan sambilannya, Charanko melakukan aktivitas bermalas-malasan. Sambil rebahan dan membaca sebuah buku, dia merasa walau cuma sebentar saja, tapi sekarang dia dapat bebas dari rasa gugup yang selama ini dia jalani. Namun tidak lama kemudian datang suara degupan jantung dari seseorang yang seperti berkunjung ke dojo tersebut. Setelah melihat dengan seksama, membuat Charanko begitu kaget. Sambil berlari ketakutan, dia bergegas menghampiri gurunya. Bang yang melihat hal itu begitu bingung dengan apa yang terjadi. Sambil ketakutan, Charanko bercerita jika ada tamu tak terduga yang datang ke sini. Ternyata itu adalah King. Pahlawan kelas S itu mendatangi dojo tersebut dengan suara King Engine yang begitu besar. Bang sendiri yang melihat kedatangan pahlawan itu begitu kaget. Sambil diiringi suara King Engine-nya tersebut, King mencoba menceritakan akar kondisi yang dia alami. Dia berkata kalau ada permasalahan yang ingin dia diskusikan dengan master dojo itu. Bang sempat mengira jika itu adalah soal profesi kepahlawanannya. Dia pun menjawab kalau tidak akan mau kembali lagi menjadi pahlawan pro. Dalam hatinya sendiri, Bang juga bingung kenapa King Engine milik pahlawan kelas S tersebut sudah dia aktifkan. Sambil gugup, King mencoba bercerita jika ini sudah sampai pada batasannya dan dia sudah tidak bisa lari kemanapun. King mengaku kalau dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Menurutnya, Tuan Bang pasti bisa melihat langsung ke dalam dirinya yang asli. Dia juga bercerita jika kemarin King ditemui oleh Atomic Samurai. Namun kalau identitasnya yang sebenarnya terungkap, maka dia mungkin harus menghadapi kebencian dan itu membuatnya begitu ketakutan. King sendiri sebenarnya sudah mendengar kabar jika Bang telah mengundurkan diri sebagai pahlawan pro. Maka dari itu, menurutnya mungkin kondisi ini akan jadi lebih mudah agar mereka bisa lebih akrab satu sama lain. Dia sendiri tahu kalau mengatakan ini terasa begitu egois. Namun selain dari ini yang King pikirkan, dia seperti sudah tidak punya pilihan lain. Bang yang mendengar ucapan terbata-bata diiringi suara degupan keras King Engine dari pahlawan itu jadi semakin tidak paham. Dia pun merespon dan meminta maaf balik karena barusan tidak begitu mendengar dengan apa yang King katakan. Bang memintanya untuk berbicara lebih kencang lagi. Tapi karena saking gugup dan ketakutannya, membuat ucapan yang King lontarkan jadi semakin tidak jelas. Sambil terbata-bata, dia meminta tolong Bang sesuatu. Namun lagi-lagi, guru dojo tersebut masih belum begitu memahami dengan apa yang dia katakan. Melihat respon itu, dengan kerasnya King berteriak dan melototi mantan pahlawan tersebut. Dia meminta Bang untuk menjadikannya lebih kuat lagi. Tidak disangka ya guys, King mendatangi Silverfang. Kira-kira respon apa yang akan Bang berikan? Apakah dia akan menerima pahlawan itu dan menjadikannya seorang murid? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 191 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 191 bagian kedua yang intinya memperlihatkan King yang begitu panik dan mengeluarkan suara King Engine-nya. Dia mengaku kepada Silverfang dan meminta untuk menjadikannya seorang murid. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.